Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan ceramah takziah pada malam ketiga atas berpulangnya ke rahmatullah almarhumah Herman binti Herman dan bayinya bernama Nurul Laila binti Abdul Aziz. Marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan dengan berkah surah Al-Fatihah dan berkah surah Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala kehilafannya selama hidup di dunia dan menempatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ila arwah Herman binti Herman binti Nurul Laila binti Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama kita muliakan Lurah Sea, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah tasya yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tujuannya. Apa tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah kujadikan jin dan manusia hanya untuk liya'budu, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan jin dan manusia tujuannya sama. Lantas kalau ada manusia, ada jin melata di buminya Allah, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak rugi. Yang rugi kita. Kenapa? Karena tidak sesuai tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa gelar kita kalau kita tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai tujuan hidup kita? Asfala safilin, dikembalikan kepada tempat yang hina dina. Illal ladzina amanu wa amilus solihat,
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dengan dasar iman kita salat, dengan dasar iman kita puasa, dengan dasar iman kita mengeluarkan zakat, dengan dasar iman kita naik haji bagi yang mampu. Dasarnya iman. Sejak kapan kita beriman? Sejak kita ada di alam arwah. Sebelum roh ditiupkan masuk ke dalam jasad kita, Allah bertanya kepada roh. Pertanyaan Allah terhadap ruh sama pertanyaannya ruhnya Nabi Adam sampai ruhnya kepada kita sampai yang lahir tadi. Apa pertanyaan Allah kepada ruh? Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka ruh itu menjawab, qalu bala syahidina, benar engkau Tuhanku dan aku bersaksi. Inilah syahadat yang pertama kita ikrarkan ketika kita masih di alam arwah. Karena kita mengaku Allah sebagai Tuhan kita, maka ditentukanlah 3 rahasianya Allah. Apa rahasianya Allah? Hanya Allah yang tahu, kita tidak tahu. Termasuk malakal maut juga tidak tahu. Kenapa? Rahasianya Allah. Kalau ada rahasia ditahu, bukan rahasia lagi. Jadi kalau ada rahasia kita, hanya kita yang tahu dengan Allah. Jangan dikasih tahu siapapun, termasuk orang tua kita, suami kita, istri kita, anak kita. Kenapa? Rahasia. Hanya kita yang tahu dengan Allah. Kalau sudah ada yang tahu selain dari Allah, bukan rahasia lagi. Jadi harus pintar-pintar menjaga rahasia. Apa rahasianya Allah? Wa ajalahu, ajal kematian. Manusia tidak tahu kapan dia wafat, kapan dia meninggal. Apakah kita mati dalam keadaan sakit? Apakah dalam keadaan tenggelam di laut? Dalam keadaan terbakar? Atau dibunuh? Atau mati melahirkan? Manusia tidak tahu. Lantas karena kita tidak tahu, maka kita harus mempersiapkan diri, karena maut tidak ada waktu dia akan datang. Maka selalu siap. Berapa umur kita? 100 tahun? 40 hari? 7 hari? 3 hari? 1 hari? Atau 0 hari? Manusia tidak tahu. Kalau kita ikut sama Nabi 63 tahun umurnya, tapi ternyata setelah dikalkulasi tentang umur kita bukan 100 tahun, bukan 63 tahun umur kita, bukan 40 hari umur kita, bukan 7 hari umur kita, bukan 1 hari. Berapa umur yang Allah berikan kepada kita? Umur yang diberikan Allah kepada kita tidak cukup 1 hari. Makanya itu karena kita tidak cukup 1 hari, maka kita harus selalu mempersiapkan diri kita dalam menghadapi maut itu. Ternyata umur kita antara waktu salat, dimulai dari waktu Isya. Isya ke subuh, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib. Begitulah maghrib ke Isya, begitulah perputaran umur kita. Kalau malam Isya belum datang maut, tunggu waktu subuh. Yang panjang waktunya kita adalah antara waktu Isya ke subuh. Maka di tengah malam kita bangun lagi, ada namanya salat tahajud. Disitulah kita memohon. Ini waktu khusus, kurang yang pakai. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Mati dalam Islam, mati husnul khatimah di penghujung kehidupannya, mati dalam ibadah, mati di dalam membaca Quran, mati di dalam salat, mati dalam bersalawat, mati dalam berzikir. Inilah yang kita inginkan. Diminta itu mati dalam Islam. Maka setiap khatib selalu menyampaikan di dalam khutbahnya, baik khutbah pertama
begitu juga khutbah kedua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Ada 3 yang diperingatkan kepada kita. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan yang ketiga, jangan kamu mati melainkan kamu dalam Islam. Bagaimana caranya bisa mati dalam Islam? Mari biasakan hidup kita ini hidup di dalam Islam. Bagaimana itu cara hidup dalam Islam? Kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hadis Rasulullah? Ada aturannya yang diajarkan Rasulullah kepada istrinya Siti Aisyah. Mati itu ada 2. Ada mati subra, ada mati kubra. Mana itu mati subra? Itu mati kecil, itulah tidur. Jadi tidur itu adalah mati. Mati kubra, ini almarhum, itu mati kubra, mati besar, tidak balik lagi. Maka belajar mati di mati subra. Bagaimana cara mati, menghadapi mati? Harus dipersiapkan diri kita. Pertama, apa yang harus kita lakukan? Kata Rasulullah kepada istrinya, wahai istriku Aisyah, sebelum kamu mati, sebelum kamu tidur, hatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa bu? 30 juz sebelum tidur. Bisa? Bapak-bapak bisa? Kanda-kanda lagi nama kalau bisa baca. Sudah bisa. Penghafal saya tidak tidur itu kalau dia 30 juz mau baca tidak tidur. Sama di jawabannya Siti Aisyah. Saya tidak mampu ya Rasulullah 30 juz. Kata Rasulullah, cukup kamu membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, itu sama nilai pahalanya menghatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa bu? Ada juga tidak tahu juga Ustaz. Tidak tahu surah Al-Ikhlas, bilang kulalawahat, tahu gitu ya Ustaz kalau kulalawahat. Kalau surah Al-Ikhlas tidak tahu, tapi kalau kulalawahat tahu aja. Dibacakan 3 kali itu pahalanya sama dia menghatamkan Al-Quran 30 juz. Maka alhamdulillah pahalanya tadi berapa ratusan orang ini membacakan surah Al-Fatihah tadi dan surah Al-Ikhlas. Insya Allah apa balasannya diberikan Allah yang selalu membaca surah Al-Ikhlas? Adalah surga kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga tempatnya. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Yang kedua pesan Rasulullah, khatam Quran 30 juz. Jadi sebelum tidur kita khatamkan dulu, baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Sudah itu, apa lagi? Wahai istriku Aisyah, sebelum kamu mati, hajikan dirimu. Apa kata Siti Aisyah? Gimana caranya ya Rasul menghajikan diri saya? Orang yang melaksanakan haji itu kalau orang yang tinggal di Mekah harus keluar di tanah halal, baru masuk tanah haram. Berniat di luar di tanah halal, biasanya di tanah ini mulai berniat masuk di tanah haram. Setelah masuk di tanah haram tidak sembarang masuk. Baik yang melaksanakan haji itu juga umrah tidak sembarang masuk. Ada 99 pintunya Mekah, satu di tempatnya masuk. Namanya Babus Salam yang sejajar dengan Hajar Aswad. Di situ mulai tawaf. Apa yang dibaca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dibaca 7 kali itu sama nilai pahalanya kita telah menghajikan diri kita. Bisa bu? Bisa. Ini dibaca, ini diajarkan Rasulullah kepada istrinya dan sebagai kita sebagai umatnya kita ikuti. Yang ketiga, pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikanlah seluruh nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya kepada kita. Gimana caranya ya Rasul supaya para nabi memberikan syafaatnya kepada kita? Kata Rasulullah, kamu harus bersalawat
Bagaimana bunyi salawatnya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini yang dibaca. Mau baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Bisa. Kenapa ada yang pakai Sayyid? Ada yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada sallallahu alaihi Muhammad. Ini ada yang ini salawatnya Jibril. Kalau sallallahu ala Muhammad, ini salawat Jibril kepada Rasulullah. Kalau salawatnya Allah terhadap Rasulullah apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau salawatnya kita sebagai umatnya, kenapa pakai Sayyid? Sayyid itu adalah gelar penghormatan. Sama kalau kiai, kalau orang yang tinggi ilmunya digelar kiai. Karena gelarnya, karena ilmunya, sehingga dipakai Sayyid. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu penghormatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salah satu yang diperintahkan Allah dan Allah sendiri melaksanakannya hanya salawat. Allah mewajibkan kita salat, Allah tidak salat. Allah mewajibkan kita puasa, Allah tidak puasa. Allah mewajibkan mengeluarkan zakat pada bulan suci Ramadan, Allah tidak mengeluarkan zakat. Allah mewajibkan bagian mampu tunai haji, Allah tidak melaksanakan haji. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di dalam Al-Quran 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Tidak ada ayat yang mengatakan Allah melaksanakan salat, malaikat melaksanakan salat, puasa, zakat dan haji. Yang ada di dalam Al-Quran, yang dilaksanakan, yang diperintahkan dan Allah sendiri laksanakan adalah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu amal ibadah yang langsung dibalas satu salawat, tidak ada pahala, tidak ada amalan yang satu kita ucapkan dibalas langsung oleh Allah 10, hanya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah jelaskan, "Masalla ala salatan sallallahu alaihi wasallam biha asra." Barang siapa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu salawat, Allah membalas rahmat kasih sayang 10 salawat. Satu salawat sama Rasul, kita dibalas oleh Allah rahmat kasih sayang. Kalau Allah sudah sayang sama kita, insya Allah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Kenapa? Allah sayang sama kita. Kenapa? Karena salawat sama Rasul. Mau doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima doa kita kepada Allah sebelum kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tergantung antara langit dan bumi doa kita. Kalau kita tidak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis lain juga dijelaskan, "Awalan nasi biyaumal qiyamati atsurhum ala salatan." Hampir-hampir manusia, sedekat-dekat manusia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat adalah manusia yang terbanyak salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau dikasih sama Nabi, syaratnya perbanyak salawat kita kepada Rasulullah. Di jalan, di mobil, di motor, di atas pesawat, di laut, perbanyak kita salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemajuan ilmu dan teknologi sekarang kita bisa melihat yang banyak mengganggu kita, yang banyak kita baca bukan Quran tetapi SMS, WA, FB, Instagram, Messenger. Betul tak Bu? Betul. Berarti lebih cinta HP-nya daripada Rasul. Bagaimana bisa masuk surga? Sekarang kita jadikan itu HP sebagai media Quran, media dakwah. Jadikan media itu untuk mengantar kita kepada surga kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari Google untuk apa? Di YouTube untuk apa? Untuk
para dai untuk mendapatkan ilmunya. Itu yang jadikan media itu. Itu yang kedua. Jadi yang itu tadi adalah yang ketiga. Apalagi pesan Rasulullah kepada istrinya. Wahai istriku Aisyah, sebelum kamu mati, daftarkan dirimu masuk dalam surga. Ibu, kalau kita mati sebentar, ada mina mati di surga? Ada mi? Jangan dulu mati kalau belum ada. Hakul yakin, ibu-ibu ada mi? Kenapa belum? Jadi sebentar kalau mati, di mana ki nanti? Di mana ki? Jangan dulu mati. Buat dulu surga, istana di surga. Syaratnya tadi, perbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Yang kedua, akhiri tidurmu dengan kalimat tauhid. Tahu kalimat tauhid? Oh. La ilaha illallah. Inilah zikirnya lidah. Kalau kita baca ini tidak bisa ketemu bibir. La ilaha illallah. Coba ini kalau ketemu bibir tidak bisa baca itu. Karena memang zikirnya lisan. Zikirnya jasadia kita. Mana zikirnya ruh? Ada zikirnya juga ruh. Wallah, Allah, Allah. Kalau berhenti dia berzikir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Latih. Makanya kalau kita koma di rumah sakit, pertama diperiksa ini, denyut nadi kita. Kenapa? Apa yang diucapkan bukan berdenyut begitu saja, tapi ada yang diucapkan Allah, 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 Allah. Kalau berhenti berzikir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi zikirnya ruh. Ini juga di sini. Ini juga di sini. Ada di sini, ada di sini, ada di sini. Nah, itu. Ini dari sini dan keluar roh. Di situ juga dihidupkan roh masuk ke dalam jasad kita. Yang keempat, sebelum kita mati, kita mohon ampun kepada Allah dan semua memberikan ampunan kepada kita. Apa istighfarnya? Astaghfirullahaladzim allati la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sekurang-kurangnya kita baca 3 kali, itu diampuni dosa kita sebesar apapun dosa kita. Allah ampuni. Kalau dosa kita sudah diampuni, tempatnya sudah ada surga kenikmatannya Allah, dan kita telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada persiapan menghadapi kematian. Inilah yang kita baca dalam doa kita dasarnya. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. 5 kali sehari semalam kita melapor kepada Allah. Saya siap hidup ya Allah, dan saya siap mati. Itu yang salat. Kalau orang yang tidak salat, tidak pernah lapor. Itu yang takut mati. Baru deman-deman sedikit, baru ingat tuannya. Kalau kita tidak pernah takut, dimanapun kita siap menghadapi yang namanya mati. Kenapa? 5 kali sehari semalam melapor kepada Allah. Saya siap hidup ya Allah, dan saya siap mati. Kenapa? Inilah yang mengantar takbiratul ihram. Pembukanya langit bukan kunci rumah. Pembukanya langit 1 sampai langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha adalah apa, Bu? Biasa kita baca dalam doa iftitah. Kenapa? Apa itu artinya doa iftitah? Doa pembuka. Berarti kunci kan? Iya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau buka mau usaha baru, rumah baru, usaha baru, ini doanya, pembukanya. Siapa yang pertama mengucapkan ini? Inilah yang diucapkan Rasulullah ketika dia lahir. Ketika Rasul lahir, keluar dari perut ibunya, dia letakkan kuda tangannya di tanah, dia menghadap ke aras, lantas dia berucap, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Doa pembuka. Kalau kita bukan itu kita baca.
Apa kita baca, Bu? Yang ibu-ibu tahu itu. Kalau ini tidak dibaca, mati keluar dari perut ibunya. Pasti itu yang diucapkan. Ada yang kalimat hidup yang tidak mati. Kalimat hidup itu yang dibawa lahir, itu yang dibawa mencari rezeki, dan itu juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu, Bu, apa itu? Alif. Kalimat hidup. Alif. Tidak ada yang bisa bunuh. Alif. A, I, U. Tidak ada didapat D1, D2, S3 didapat. Didapat itu namanya ilmu tersirat, tidak tersurat. Memulai sesuatu dengan kalimat hidup, insya Allah kembali hidup dan tidak akan mati kecuali pemilik yang hidup mengambilnya. Kalau mau berangkat dari Kolaka ke Kendari, jangan berangkat sebelum tiba. Kenapa banyak orang yang celaka? Agama telah mengajarkan kepada kita, Rasulullah mengajarkan kepada kita. Tadi sebelum tidur, ketika kita tinggalkan istana kita, apakah kita keluar dari rumah kita begitu saja? Tidak, ada aturannya. Apa ajaran Rasulullah? Sebelum tinggalkan rumah kita, kita duduk dulu di kursi. Tarik napas tak. Periksa napas tak. Bayangkan diri kita, di mana kita akan tuju. Mau ke Kendari, sudah ada jasad kita di Kendari. Sebelum tiba, itu negara tiba, berangkat sebelum